Selamat malam saudaraku. Semoga semua sehat-sehat, baik-baik saja. Kita tiba saatnya untuk belajar firman Tuhan dari buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam pelajaran kita minggu ini bangsa-bangsa, kita pelajari hari Senin panggilan Abraham. Panggilan Abraham. Seperti pelajaran kemarin, bahwa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Bahwa tanah Ur itu ada di daerah Babel, ya, daerah Babylon. Dan Kasdim itu adalah suku bangsa yang penduduk aslinya orang Babilonia. Jadi Abraham dipanggil dari tanah Ur. Panggilannya apa? Ini bisa kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 12, ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca ayat 7 saja. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, tapi di dalam panggilan itu dia sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi. Tapi Tuhan katakan di ayat 1, pergilah. Nah, ini dia. Pergi dari mana? Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan bapamu. Tapi ke negeri yang akan ditunjukkan itu belum ditunjukkan kemana. Nggak tahu. Ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Menjadi bangsa yang besar. Judul pelajaran satu minggu ini bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini berasal dari satu orang, dari Adam, ya. Dan bangsa-bangsa yang ada sekarang ini berasal dari 3 orang, dari keturunan Nuh, dari Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan memanggil Abraham menjadi satu bangsa yang akan menjadi berkat, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Adalah rencana Tuhan menjadikan bangsa Israel itu menjadi berkat bagi semua keluarga, semua bangsa di bumi ini. Tuhan memberikan kepada Abraham dan keturunannya terang, dan terang itu harus dibagikan menjadi terang dunia. Nah, di sana kita lihat bahwa tidak ada argumen di ayat ini. Abraham pergi berangkat. Dia hanya membawa sanak saudaranya Lot. Yang lain tidak ada di bawah. Dia berangkat, lalu dia tiba di tanah yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, yaitu di tanah Kanaan. Dia tujuh tadi, "Aku akan memberikan kepadamu negeri ini, kepada keturunanmu." Ya. Lalu tadi dipakai menjadi bangsa yang besar.
Bangsa yang besar yang dimaksudkan itu apa? Kalau kita baca itu di Ulangan 4 ayat 6. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Lakukanlah itu dengan setia, ya. Sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Di mata bangsa-bangsa. Di bawahnya lagi. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Memang bangsa yang besar ini, ya. Musa sedang memberikan nasihat kepada bangsa yang besar itu, supaya bangsa yang besar itu memelihara hukum Allah. Jadi bangsa yang besar itu adalah keturunan Abraham yang kemudian disebut bangsa Israel. Panggilan Abraham, ya, supaya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh karena Allah. Dan garis keturunan dari Abraham sampai kepada tunas Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi kita melihat di sini bahwa dari Adam sampai Abraham 20 generasi, bahwa Tuhan memilih Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan panggilan Abraham itu adalah panggilan yang luar biasa. Coba kita bayangkan, kalau sekarang ini kita dapat panggilan, ya, dapat panggilan di tahun Harvest 2025 ini, kita dipanggil untuk pergi ke negara lain, atau tidak usah jauh-jauh ke Papua New Guinea, ya, dipanggil pergi ke sana. Kira-kira apa jawaban kita? Apakah kita akan melakukan satu tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham? Bagaimana prinsip yang sama, yaitu kita tidak hanya tahu melakukan yang benar, tapi kita bertindak melakukan yang benar itu. Ini sehubungan dengan panggilan. Kita tahu menerima panggilan itu baik, tapi melakukan panggilan itu berat. Tapi Abraham melakukannya. Nah, ini kita coba lihat dulu bagaimana panggilan Abraham ini di dalam Ibrani 11 ayat 8, ya. Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan menyatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Abraham berangkat bukan karena dia tahu daerah yang mau dituju itu adalah daerah yang subur, adalah daerah yang nyaman, adalah daerah sumber kekayaan. Saudara sekalian tidak tahu, tapi dia berangkat dengan iman. Saudara yang dikasihi Yesus, bila mana kita sudah mengetahui hal yang baik-baik, pekerjaan yang baik, tapi berat melakukannya, pergilah, lakukanlah dengan iman.
Sebab hanya banyak hal yang tidak dapat kita hitung dengan matematika, tapi bisa diselesaikan dengan iman. Oleh karena itu, mari kita terima panggilan dari Tuhan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini kami mulai belajar panggilan Abraham. Bahwa Abraham menerima panggilan itu dengan iman sekalipun dia tidak tahu kemana tujuan panggilan itu. Tapi oleh karena iman itulah dia menerimanya, dan Tuhan menyerahkan satu negeri kepadanya, kepada keturunannya kelak yang akan berada di negeri itu. Dan melalui Abraham, melalui garis keturunannya, maka terberkatilah seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi saudara-saudara kami, bagi sesama suku bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pelajaran kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.